Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Yanti Mustika Sari, NPM 1911070205, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, mata kuliah Statistik Pendidikan, dosen pengampu, Bunda Dr. Sofia Mas Ayu MPD. Pertemuan yang pertama, membahas tentang statistik. Statistik adalah dapat diartikan sebagai alat pengolah data, ataupun statistik, cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data dan angka. Bisa juga disebut dengan produk dari kerja statistika, sedangkan statistika adalah penghasil statistik. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gugus data sehingga memberikan informasi yang berguna. Pengklasifikasian menjadi statistika deskriptif dan statistika inferensi dilakukan berdasarkan aktivitas yang dilakukan. Statistika inferensial adalah pengambilan kesimpulan tentang parameter populasi berdasarkan analisis pada data sampel. Populasi adalah himpunan keseluruhan objek yang diamati, sedangkan sampel merupakan himpunan bagian dari populasi. Pertemuan kedua membahas tentang frekuensi distribusi. Pengertian frekuensi distribusi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensi. Tujuannya agar dari pembuatan untuk mengatur data mentah atau yang belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Tujuannya dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh. Adapun kekurangannya, incian atau informasi awal menjadi hilang. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Batas atau tepi kelas tergantung pada ketelitian data yang digunakan. Batas bawah sama dengan ujung bawah dikurang 1/2 SPT atau satuan pengurangan terkecil. Batas atas sama dengan ujung atas 1/2 SPT. Contoh, satuan pengukuran terkecil. Untuk data 35,34,32, satuan pengukur kecilnya adalah 1. Contoh, batas kelas untuk kelas 35 sampai dengan 39. Batas bawah BB dibagi 35 dikurang 0,5 sama dengan 34,5. Panjang kelas atau P sama dengan BA dikurang BB. Batas atas atau BA dibagi 39 ditambah 0,5 sama dengan 39,5. Titik tengah kelas disebut juga nilai tengah kelas. Titik tengah kelas sama dengan 1/2 atau UA tambah UB. Frekuensi adalah banyak data pada setiap kelas. Pertemuan ketiga membahas tentang data nominal adalah standar angka yang sederhana dalam menilai sebuah objek. Penilaian ini hanya untuk membeli hal-hal tertentu atau tak mempunyai tingkatan. Adapun data original adalah standar angka yang sederhana dalam menilai sebuah objek. Penilaian ini hanya untuk melabeli hal-hal tertentu atau tak mempunyai tingkatan data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Menggunakan skala interval di dalam data interval. Dan berikut adalah penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram ataupun data dalam bentuk diagram garis. Pertemuan keempat membahas tentang ukuran. Ukuran memutuskan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai ke yang terbesar, ataupun sebaliknya yang terbesar sampai dengan terkecil. Macam-macam bentuk ukuran pemusatan data. Mean atau nilai rata-rata. Salah satu ukuran pemusatan data adalah mean atau rata-rata. Modus atau nilai yang paling banyak muncul. Median atau nilai tengah. Kuartil, desil, dan persentil. Berikut rumus-rumus pemusatan data tunggal, mean, median, dan modus. Dan berikut rumus-rumus pemusatan data kelompok. Yang pertama yaitu mean, kedua median, dan yang ketiga yaitu modus. Berikut juga beberapa rumus tentang
Yang pertama, koefisien korelasi kontingensi. Yang kedua, koefisien korelasi person. Yang ketiga, koefisien korelasi Reng-Spearman. Yang keempat itu koefisien penentu atau KP. Pertemuan kelima membahas tentang ukuran penyebaran data. Pengertian ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Macam-macam data. Yang pertama, jangkauan atau range. Yang kedua, simpangan rata-rata atau tunggal dan kelompok. Yang ketiga, simpangan baku atau standar deviasi tunggal dan kelompok. Yang keempat, kuartil, data tunggal dan data kelompok. Yang kelima, persentil, data tunggal dan kelompok. Yang keenam, koefiensi 5. Pertemuan ketujuh membahas tentang populasi dan sampel. Populasi adalah sekumpulan data yang mempunyai karakteristik yang sama dengan menjadi objek inferensi. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pertemuan ke-8 membahas tentang hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa yang sedang kita amati dan berusaha memahaminya. Cara membuat hipotesis adalah proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlukan teori untuk membuatnya menjadi hipotesis. Pertemuan ke-9 membahas tentang pengertian kolerasi. Kolerasi adalah suatu alat analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan independen. Pertemuan ke-11 membahas tentang regresi linier. Sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu, kejadian, atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang. Seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan. Pertemuan ke-12 membahas tentang uji validasi dan uji reliabilitas. Validasi adalah ketetapan waktu atau kecepatan suatu instrumen dalam pengukuran. Sedangkan uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur yang digunakan dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Macam-macam validitas. Yang pertama, validitas login. Untuk sebuah instrumen, evaluasi menunjuk pada kondisi sebuah instrumen yang memenuhi persyaratan valid berdasarkan penalaran. Yang kedua, validitas empiris. Istilah validitas empiris membuat kata empiris, yang artinya pengalaman sebuah instrumen dapat dikatakan memiliki validitas empiris apabila sudah diuji dari pengalaman. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.